Bahwa selain dalil-dalil di atas, para pemohon juga mendalilkan dengan diselenggarakan pemilihan umum dengan sistem proporsional daftar terbuka telah memperluas terjadinya praktek politik uang atau money politics dan tindak pidana korupsi. Berkenan dengan dalil aku, Mahkamah berpendapat, pilihan terhadap sistem pemilihan umum apapun sama-sama berpotensi terjadinya praktek politik uang. Misalnya, dalam proporsional dengan daftar tertutup, praktek politik uang sangat mungkin terjadi di antara elit partai dengan para calon anggota legislatif yang berupaya dengan segala cara untuk berebut nomor urut calon jadi agar berpeluang atas keterpilihan semakin besar. Dengan kata lain, pembelian nomor urut calon anggota DPR, DPRD atau jual beli kandidasi dan nomor urut nomination buying juga merupakan salah satu bentuk praktek politik uang yang potensial terjadi dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup. Sementara itu dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, sebagaimana telah diuraikan pada subparagraf 3.29.2 di atas, juga memiliki peluang terjadinya politik uang. Dalam hal ini, bakal calon dan calon yang memiliki sumber daya finansial besar dapat memanfaatkannya untuk memengaruhi pemilih. Bahwa karena praktek politik uang berpotensi terjadi dalam semua sistem pemilihan umum, maka untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya meminimalisir terjadinya praktek politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, seharusnya dilakukan 3 langkah konkret secara simultan. Pertama, partai politik dan para calon anggota DPR atau DPRD harus memperbaiki dan meningkatkan komitmen untuk menjauhi dan bahkan sama sekali tidak menggunakan dan terjebak dalam praktek politik uang setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Kedua, penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan terhadap setiap pelanggaran pemilihan umum, khususnya pelanggaran yang berkenaan dengan politik uang, tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, baik penyelenggara maupun peserta pemilihan umum. Khusus calon anggota DPR, DPRD yang terbukti terlibat dalam praktek politik uang harus dibatalkan sebagai calon dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan untuk efek jera, partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktek politik uang dapat dijadikan alasan oleh pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang bersangkutan. Ketiga, masyarakat perlu diberikan kesadaran, masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik untuk tidak menerima dan mentolerir praktek money politics karena jelas-jelas merusak prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis. Peningkatan kesadaran dimaksud tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara serta penyelenggara pemilihan umum, namun juga tanggung jawab kolektif partai politik, civil society, dan pemilih. Sikap ini pun sesungguhnya merupakan penegasan Mahkamah bahwa praktek politik uang tidak dapat dibenarkan sama sekali. Bahwa selanjutnya, bagi para calon anggota legislatif yang telah terpilih, maka partai politik harus turut berperan dalam menjaga dan mengawal mereka agar sama sekali tidak melakukan tindak pidana korupsi. Manakala terdapat anggota legislatif yang kemudian terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka hal tersebut tidaklah serta-merta disebabkan sistem pemilihan umum termasuk sistem proporsional dengan daftar terbuka, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat integritas masing-masing anggota legislatif. Bahwa dengan demikian, masalah politik uang dan tindak pidana korupsi sebenarnya lebih disebabkan karena sifatnya yang struktural, bukan sekadar disebabkan dari pilihan sistem pemilihan umum yang digunakan. Artinya, praktek politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengarahkan tudingan disebabkan oleh sistem pemilihan umum tertentu. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.